Sore ini kami akan mengajak Anda menjajal kuliner legendaris mie letek yang ada di Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, letek berarti kotor. Dan nama ini menjadi ciri khas kuliner yang telah menjadi warisan budaya tak benda selama 6 tahun terakhir. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Selamat datang di kota pelajar Yogyakarta. Selain kaya akan warisan budaya Nusantara, di Yogyakarta ada kuliner legendaris yang proses pembuatannya masih tradisional dan menggunakan tenaga sapi. Ini dia, mie letek. Wah ampun, gurih, lembut, padat dan kenyal. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini sudah ada 2 porsi mie letek di depan saya, yang godok dan yang tumis. Kita lihat gimana cara bikinnya, kuliner yang enak ini. Dan saya sudah ada di tempat pembuatan mie letek. Rasanya enak, tapi bikinnya gimana kira-kira ya? Let's go, ikuti saya. Di Desa Trimurti, Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemandangan seperti ini sudah biasa. Bukan jemuran baju yang memenuhi pekarangan, tapi jajaran mie letek yang sedang menanti panasnya sinar matahari. Setiap pagi, kegiatan dimulai dari sini, mengambil berkarung-karung gaplek atau tepung singkong yang telah dihaluskan. Tapi sebelum diolah, gaplek harus direndam air terlebih dahulu. Ternyata yang tadi 3 karung yang kecil masih kurang. Ini masnya lagi ngambil dan saya ngurusin yang buat besoknya karena kalau dikeringkan ini butuh waktu seharian. Saya Mas, aku di sini dulu ya. Kerapin ini. Tapi ini wanginya tuh agak kurang sedep ya. Waduh, semriwing rek baunya rek. Selanjutnya, tiriskan gaplek selama semalaman untuk menghilangkan getah yang terkandung dalam singkong. Endapan tepung gaplek inilah yang kemudian digiling sampai halus. Nah, yang unik, penggilingan tidak menggunakan mesin modern, tapi menggunakan tenaga sapi. Yap, sapi. Tambahkan juga tepung tapioka agar adonan tidak lengket. Kena tepung. Masuk. Masuk hidung. Meski sudah dibantu sapi, tapi saya dan para pekerja di sini tetap harus membolak-balik adonan agar tercampur merata. Setiap 1 karung gaplek dicampur dengan 2 karung tepung tapioka. Campuran ini akan membuat mie letek lembut ketika dikonsumsi, namun tidak mudah patah. Sejak dirintis pada tahun 1940-an silam, proses pembuatan dengan cara tradisional masih dipertahankan hingga saat ini. Dan pada tahun 2016, Kemendikbud menobatkan mie letek sebagai warisan budaya tak benda dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita lanjut mengaduk. Setidaknya ada 3 orang yang bertugas di bagian pengadukan. 1 orang menuntun sapi agar terus berjalan, dan lainnya termasuk saya meratakan adonan. Nah, proses meratakan gaplek dan tepung tapioka biasanya berlangsung selama 1 jam. Ya, jatuh. Bang, Mas. Bang, tumpah bang, banyak bang. Bang, sup itu sebentar. Pinggangku. Moga. Saya bentar. Lumayan. Nih, kalau hitung waktu, aduh sampai gatal Pak. Baru 15 menit. Tapi pinggang. Aduh. Good job, Gatot. Kata letek berasal dari bahasa Jawa yang berarti kotor. Penamaan ini merujuk pada penampilan mie yang tidak secerah mie lain karena dibuat dari tepung tapioka dan gaplek. Adonan yang telah kalis kita pindahkan ke meja pencetakan. Tapi proses pemadatannya masih manual ya. Tekan adonan sampai betul-betul padat dan lengket satu sama lain. Setelah itu masukkan adonan ke dalam tempat pengukusan. Ya, mirip seperti lemari. Nih.
Nah, lemas. Lemas, dorong. Aja panas. Kena muka. Ini dimatengin dulu. Habis ini baru diproses lagi. Asap pembakaran kayu saat pengukusan yang masuk ke dalam adonan inilah yang menambah cita rasa mie letek khas Bantul. Sesekali tambahkan juga kayu bakar agar api tetap menyala. Nah, di tengah-tengah menunggu adonan matang, hujan mulai turun. Mie letek produksi kemarin yang masih dalam proses pengeringan bersiap kami pindahkan ke dalam ruangan. Cuaca memang tengah tidak menentu akhir-akhir ini. Bila sampai mie letek terkena guyuran hujan, bisa dipastikan pedagang merugi karena mie tidak layak jual. Setelah setengah jam memantau, wah, langit kembali cerah. Udah sampai joget-joget senang soalnya nggak jadi hujan. Kalau sampai hujan ini ratusan papan masuk ke bagian dalam. Aman, Mbah. Mantap. 1,5 jam berlalu, adonan sudah matang. Selain untuk mematangkan, pengukusan juga bertujuan agar adonan menjadi lengket atau pekat. Kalau tidak di oven, wah, bisa-bisa mie hancur saat dicetak. Adonan selanjutnya kita bawa ke penggilingan. Izin masnya gitu ya. Setelah bekerja hingga siang, sapi akan beristirahat dan diganti dengan sapi yang lain. Salah satu ciri sapi yang sehat adalah nafsu makan yang baik, aktif bergerak dan tidak mengeluarkan cairan berlebih pada hidung maupun mulut. Kalau ditemukan tanda-tanda sakit, maka sapi akan diistirahatkan sampai sembuh. Sapi sudah siap, kita lanjut. Setelah dikukus, adonan yang sangat lengket ini akan kembali diaduk dan ditambah 1 hingga 2 karung tepung tapioka. Tujuannya agar ketika dicetak dengan mesin, kekenyalan adonan menjadi pas, tidak terlalu lengket dan juga tidak terlalu ambyar. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, adonan bisa kita pindahkan ke mesin pencetakan. Setelah diaduk lagi selama kurang lebih 1 jam, tadi 1 jam lebih sih, 1,5 jam, ini akan langsung kita press. Jadi Fisik yang prima ini betul-betul jadi syarat utama ketika menjadi seorang produsen mie letek. Meski rata-rata pekerja sudah memasuki usia senja, tidak ada raut kelelahan pada wajah mereka. Masukkan adonan ke dalam mesin press. Nantinya, adonan yang keluar berbentuk pipi dan panjang. Jika tidak dipadatkan dengan mesin, adonan bisa gampang putus. Dalam 1 kali produksi, tempat ini bisa menghasilkan mie hingga 1 ton. wah, aduh, tarik, diputus. Wah, susah. Susah loh. Saya mendingan main sama sapi loh. Tar ini berantakan, saya rapiin dulu. Mie saya dirapiin dulu deh. Waduh, rek. Namun, mie belum bisa dijemur di bawah terik matahari langsung. Sekali lagi, mie akan kita kukus di dalam tungku. Selain untuk mematangkan mie, proses ini akan membuat mie tidak mudah putus ketika dikemas. 2 jam berlalu dan mie sudah matang. Pegang tengah. Aduh panas. Aduh. Selanjutnya mie akan diangin-anginkan selama 1 malam sebelum dikemas untuk dijual. Saya akan memproses mie yang diolah kemarin. Pertama-tama, mie direndam selama 5 menit dalam air. Setelah terurai, kita akan bentuk kira-kira seukuran kepalan tangan. Warga setempat menyebut proses ini dengan nama ngunyel. Masuk ke proses terakhir, menjemur mie letek. Agar awet, mie harus betul-betul kering bagian luar maupun dalam. Mie biasanya akan kering sempurna dalam waktu 2-3 hari. Dan mie yang sudah kering akan dibawa ke ruang pengemasan. 1 plastik dengan berat bersih 5 kg ini dibanderol Rp95.000. Oke, kata ibunya lebihin dikit, nggak apa-apa. Biar banyak yang mau jadi langganannya lagi.
Oke, ya sudah. Memasuki generasi ketiga dan sudah berjualan lebih dari 80 tahun, pengiriman sudah mencakup seluruh wilayah Pulau Jawa dan sebagian kawasan Sumatera. Dalam sekali produksi, tempat ini bisa meraup rupiah sampai angka 10 juta. Kalau cuaca sedang bagus, mie bisa dibuat 2 hari sekali. Wah, ratusan juta ya sebulan omsetnya. Tapi ada kalanya pemilik juga merugi loh. Kalau hujan tahu-tahu kita nggak tahu panas, tahu-tahu tapi hujan bres datang mendadak itu ya udah kacau. Itu mie-nya rusak semua satu produksi. Selain dikenal sebagai sentra produksi mie letek, Kabupaten Bantul juga dikenal dengan sejumlah rumah makan yang menjual sajian berbahan mie berwarna agak kusam ini. Ini harus direndam dulu kurang lebih selama 1,5 jam. Kalau enggak mah ya masih keras, tidak bisa diolah jadi apa-apa. Ini agak mirip dengan bihun. Bedanya kalau bihun itu kan biasanya dari tepung beras ya. Ini dari singkong. Yang jadi favorit pelanggan ya ini, mie godok. Tapi yang suka kering bisa juga ditumis. Rasanya mirip banget sama bihun. Tapi yang saya suka teksturnya itu lembut banget. Bener-bener lembut. Udah gitu, bumbunya enak pas. Nggak ada lawan, enak banget. Bagi yang berencana melancong ke Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, bisa loh mampir ke rumah makan yang menjual sajian dengan bahan dasar mie letek. Kalau mau ikut mencoba seperti saya, ya juga bisa. Tapi harus siap-siap berkeringat ya. Karena selain panas, proses membuat mie membutuhkan tenaga yang sangat besar. Dan Fernando di Bagio Yuldiarto, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta.